Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Hari ini anak-anak aku pada pulang dari pondok, padahal memang belum libur. Kemarin si kakak itu katanya sakit gigi, akhirnya semua pada pulang. Mereka di rumah hanya 2 hari aja, langsung balik lagi ke pondok karena memang belum pembagian rapot. Nah, ini aku mau nyuci dulu baju-baju putih yang mereka bawa, yang udah kucel banget, Masya Allah ya teman-teman. Ini mau aku bersihkan dengan cara dicuci menggunakan H2O2 atau sodium perkarbonat. Nah, ini mau kena juga, katanya kelunturan. Udah dicuci tapi memang nggak dapet. Nah, ini aku mau bersihin, kasihan kalau misalkan mereka pakai pakaian yang kucel-kucel gitu ya teman-teman. Sekalian juga di sini tipsnya mau aku bagikan ke teman-teman semua. Nah, ini dia sabun yang mau aku gunakan, yaitu sodium perkarbonat atau H2O2. Ini bisa dibeli online ya teman-teman, di Shopee itu banyak harganya. Kalau nggak salah tuh sekilo atau sebungkus itu tuh hanya 25.000. Bentuknya itu kayak sabun deterjen bubuk, cuma ini tuh nggak ada bau-bau deterjennya. Nah, ini udah mau aku rendam. Di sini aku panasin dulu air ya teman-teman. Jadi sodium perkarbonat ini harus menggunakan air yang panas. Itu bisa bekerja. Jadi kalau misalkan bercampur dengan air yang panas, nanti bakal bereaksi kayak ada sodanya gitu. Dan enggak sembarangan baju bisa dicuci dengan sodium perkarbonat. Ini kan kita menggunakan air panas. Jadi harus baju yang tebal, kemudian bajunya itu belum terlalu lapuk. Kalau ini bajunya masih bagus-bagus ya teman-teman, cuma memang warnanya aja yang dekil. Biasanya aku menggunakan H2O2 ini untuk mencuci handuk yang kucel. Kalau handuk itu kan tebal. Nah, ini karena semua baju putih, jadinya aku satuin aja. Kalau misalkan antara baju putih sama baju yang warna-warni, kita pisahin aja ya, supaya tidak terjadi kelunturan. Kadang-kadang kalau misalkan bajunya itu warna-warni, ada sedikit luntur-luntur. Nah, ini aku rendam di sini. Kalau misalkan mau maksimal, kita rendamnya semalaman. Ini kan mau dibawa besok itu ya teman-teman. Jadinya aku direndamnya sebentar aja. Nah, itu dia airnya benar-benar keruh banget. Itu dari kotoran-kotoran yang ada di bajunya. Kemudian itu udah luntur. Ini lumayan panas airnya, makanya aku pegang-pegang seperti itu ya teman-teman. Bukan berarti jijik, tapi memang ini airnya masih panas. Aku hanya memperlihatkan kotorannya itu bagaimana bisa rontok seperti itu. Nah, ini sangat cocok kalau misalkan kita mau nyuci tapi nggak mau capek. Jadi kotorannya itu rontok dengan sendirinya. Sodium perkarbonat ini lumayan aman di tangan, tapi kalau misalkan mau jaga-jaga aja takut tangannya itu alergi terhadap hal-hal yang baru kayak sodium perkarbonat ini, boleh pakai sarung tangan. Kalau aku sendiri memang udah biasa gitu ya teman-teman, tapi kadang-kadang juga sih suka ada kasar-kasar di tangan kalau misalkan kita habis menggunakan sodium perkarbonat ini. Nah, untuk mempersingkat aja, ini tuh karena direndamnya hanya setengah jam aja. Jadi langsung aja aku menggunakan sabun cair supaya lebih wangi, karena nanti tuh nggak akan aku kasih pewangi gitu ya teman-teman. Ini udah aku sikat-sikat. Disikatnya itu pelan-pelan aja karena kotorannya memang udah rontok, cuma kita misahin aja kotoran dari pakaiannya. Nah, ini udah aku sikat-sikat cuma sekali. Setelah itu kemudian kita bilas menggunakan air. Nah, kalau misalkan warnanya itu masih butek ya teman-teman, kita boleh dikasih sodium perkarbonat lagi pakai air hangat. Setelah itu dimasukkan kembali, dibiarkan beberapa saat lagi supaya kotorannya itu makin luntur semuanya, makin rontok.
Sodium perkarbonat ini bisa digunakan untuk baju yang warna-warni juga ya, bukan hanya putih. Kalau misalkan kita menggunakan Baiklin itu kan hanya untuk yang putih, tapi kalau ini bisa untuk baju warna-warni juga. Bahkan aku mencuci handuk yang warna kuning, kemudian handuk yang warna biru, itu masih aman-aman aja. Nah, ini udah aku bersihkan untuk bajunya. Dan memang bajunya itu asalnya juga bukan baju yang putih gitu ya teman-teman, warnanya tapi krem. Walaupun warnanya krem, tapi kita bisa membedakan kalau misalkan baju itu kumel atau enggak. Jadi kremnya itu makin bagus gitu, makin mengkilap kalau tidak ada warna-warna kusamnya. Nah, ini dia bajunya, alhamdulillah noda-nodanya itu udah hilang. Tadi kan ada noda di dalam bajunya gitu ya teman-teman, sekarang udah hilang nodanya. Tapi untuk sodium perkarbonat ini tidak bisa menghilangkan noda dari bekas karat. Kalau misalkan kita menggantung itu kan suka ada bekas karatnya gitu ya, menggantungnya di paku. Nah, itu suka ada bekas karatnya itu nempel dan tidak bisa hilang dengan sodium perkarbonat. Seperti halnya di baju warna putih ini ada bekas karatnya itu nggak dapet. Cuma untuk warnanya itu memang makin bersih gitu ya, beda sama yang tadi. Kalau tadi kumel banget. Ini masih basah ya. Nah, kita jemur dulu, nanti setelah kering baru bakal ketahuan perbedaannya. Jadi after sama before-nya itu bakal kelihatan. Nah, ini udah aku jemur, lanjut aku sekarang mau ngebersihin mukena. Ini mukena tuh tadi kan udah aku cuci, kemudian aku rendam lagi menggunakan air hangat dan juga sodium perkarbonat. Jadinya makin kinclong ya. Kalau untuk mukena memang kumelnya itu yang parah banget. Ada kelunturan juga, dan lunturnya itu bisa langsung dapat dengan sodium perkarbonat. Walaupun memang enggak semalaman gitu ya teman-teman. Kalau misalkan semalaman ini pasti lebih kinclong lagi. Selain sodium perkarbonat yang bisa merontokkan baju dekil, baju kumal menjadi kinclong kembali, ini juga bantuan dari air panas. Air panas juga sama ya, bisa melunakkan kotoran-kotoran yang memang asalnya itu kering gitu ya teman-teman, dan merekat begitu kuat. Jadi bisa lunak kotorannya itu. Nah, ini aku langsung aja bersihkan di air yang mengalir. Tidak menggunakan pewangi pakaian juga, langsung aja karena ini tuh udah ada wangi-wanginya dari tadi sabun cair. Nah, ini dia hasilnya mukena yang tadinya itu kucel banget sekarang udah cerah ya teman-teman. Ini warnanya krem, bukan putih yang kinclong gitu, tapi memang putihnya putih tulang asalnya juga. Nah, alhamdulillah sekarang tuh nggak kumel lagi, udah bersih, yang kelunturannya pun udah hilang. Alhamdulillah ya teman-teman, walaupun caranya itu cukup sederhana, tapi kalau misalkan kita cuci dengan benar, semuanya bakal kinclong kembali. Ini langsung aja aku jemur di dapur karena waktu kemarin tuh kan pohonnya ditebang ya teman-teman. Alhamdulillah matahari udah masuk ke sini jadi bisa ngejemur. Ini adalah baju-baju yang udah aku cuci, sekarang udah kinclong, udah berbeda dari yang tadi yang terlihat kumel. Aku mau melanjutkan aktivitas aku beres-beres rumah karena anak-anak sekarang tuh di pondok pesantren ya teman-teman. Kalau misalkan aku mau beres-beres rumah, mereka dikesanain dulu. Kalau enggak gitu enggak bakalan bisa beres-beres ini rumah. Aku juga lebih fokus kalau misalkan beres-beresnya itu sendirian di rumah. Kalau banyak orang itu kan mereka bolak-balik, terus kitanya pun kayak enggak beres-beres gitu. Nah, ini aku mulai dari bagian ruang tengah, ruang depan. Kalau ruang depan memang udah aku bersihin juga. Ini tinggal disapu-sapu sedikit aja biar debu-debunya itu nggak ada. Jadi rumah itu walaupun kita sapu setiap hari, tapi yang namanya debu-debu itu pasti ada ya teman-teman. Kalau dibiarkan debu-debu itu nanti bakalan jadi sarang laba-laba. Biasa teman-teman ngelihat sarang laba-laba di pinggir atau di sudut-sudut tembok. Nah, itu biasanya dari debu-debu yang tadi berkumpul. Akhirnya bisa dibikin sarang oleh laba-laba.
were safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. Nah, kalau misalkan lagi kumpul semua anak-anak aku itu kerasa banget butuh rumah yang luas. Tapi kalau misalkan mereka balik lagi ke pondok, aku cukup di rumah yang baru aja yang hanya 2 kamar ya teman-teman. Nah, kalau kumpul gini kerasa ya Allah rumahnya itu memang harus besar gitu, karena anak aku kan banyak, ada 6 gitu ya teman-teman. Ini waktu kemarin kan aku hampir setiap hari di rumah baru yang ada di pondok pesantren. Pulang ke rumah itu ya paling cuma beres-beres aja. Tapi walaupun ditinggalin rumahnya itu nggak kosong, ada saudara yang sering nginep di sini. Dan untuk sekarang ini memang aku lebih betah tinggal di pesantren gitu ya teman-teman. Karena memang halamannya itu suka banget luas, bisa nanam juga. Jadi katanya kita berkebun atau menanam juga sama seperti terapi mental. Jadi kita itu bakal lebih sabar karena berkebun itu kadang-kadang banyak banget kegagalannya. Jadi kita bakal lebih sabar menghadapi satu kegagalan. Itu kayak terapi mental ya. Nah, ini aku sedot-sedot dulu debunya. Di kolong-kolong itu kan ya teman-teman banyak banget debu. Jadi aku itu bersih-bersih rumahnya dua cara gitu. Yang pertama pakai sapu biasa. Untuk kolong-kolongnya kan susah kalau misalkan menggunakan penyedot debu. Tapi untuk debu-debunya kalau misalkan dikeluarkan itu malah balik lagi ke rumah. Jadi mendingan kita sedot aja. Nah, ini bocil anak aku nomor 6 itu suka ikut-ikutan untuk beres-beres, yaitu selalu pengen ngikutin mamanya apapun yang dilakukan gitu ya teman-teman. Makanya kalau misalkan di hadapan anak kecil itu kita harus melakukan hal-hal baik, karena mereka itu peniru yang paling ulung gitu ya. Nah, ini aku harus selesai beres-beres sebelum anak-anak datang kembali. Kalau udah kumpul semua gak bakalan bisa ya. Ini aku rapihkan semuanya biar lebih nyaman, terutamanya lagi bersih dari debu-debu. Dan ini masih tergolong jadwal bersih-bersih harian ya teman-teman, bukan deep clean. Kalau deep clean itu kita bersihkan sampai ke dalam kolong-kolongnya. Kalau hal yang seperti ini harus dilakukan setiap hari. Di antaranya sapu dan ngepel seperti ini ya teman-teman, itu wajib banget. Is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not it. Dan untuk liburan di pondok pesantren anak aku itu memang tidak sama dengan liburan sekolah. Jadi mereka kalau sekolahnya itu udah libur, udah mau bagi rapot juga, udah ulangan. Tapi kalau misalkan di pondoknya itu masih ada pembelajaran gitu ya teman-teman. Berbeda kalau misalkan pesantren-pesantren yang lain itu biasanya disesuaikan dengan liburan sekolah. Tapi di pondoknya anak-anak liburnya itu setiap bulan Maulid sama bulan Ramadan aja. Jadi setahun itu 2 kali pas gitu, semester 6 bulan baru pulang, kemudian 6 bulan kemudian baru pulang lagi. Talk on the phone every night. Love to hear your voice. Tapi kalau misalkan alasannya itu sakit ya boleh pulang, dan ada acara keluarga, pokoknya kalau misalkan kita minta izin itu boleh juga pulang. Anak-anak itu senang kalau misalkan pulang ke rumah, walaupun di rumah juga sebenarnya nggak ngapa-ngapain gitu ya teman-teman. Nah, aku sendiri dulu ngerasain ketika di pondok itu ke rumah tuh kebayang terus pengennya itu pulang. Jadi mungkin itu salah satu godaan juga ya, supaya kita itu nggak betah tinggal di pondok pesantren. Ya kadang-kadang jalan menuju ke rumah itu udah kelihatan gitu, berkelok-keloknya itu udah kebayang, saking pengennya pulang ke rumah. Dan alhamdulillah rumah aku tuh udah hampir selesai beres-beresnya. Sekarang aku tuh mau nungguin anak-anak. Kalau misalkan mereka belum datang juga, aku yang nyusul ke pondok pesantren.
Terima kasih untuk teman-teman yang selalu ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope that you are safe and